Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan hukum perceraian, yang beranggotakan saya Olindra Raja Mujono, NPM 1804040011, dan Meliana Eka Puji Lestari, NPM 1804040012. Yang pertama-tama, sebelum kami membahas tentang perceraian, kami akan membahas perkawinan. Definisi dari perkawinan. Perkawinan adalah hubungan antara manusia antara laki-laki dan perempuan yang dimana terjalin sebuah ikatan dalam agama dan diatur dalam Undang-Undang Tatanan Negara. Adapun syarat perkawinan, yang pertama ada calon mempelai laki-laki, kemudian yang kedua ada calon mempelai perempuan, yang ketiga ada wali, yang keempat ada saksi, dan yang kelima ada mahar. Di dalam sebuah perkawinan pasti ada yang namanya cekcok atau permasalahan di dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Adapun perceraian definisinya yaitu perpisahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangga ataupun ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga. Di dalam perceraian adapun diatur di dalam undang-undang, yaitu di pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun faktornya di dalam pasal ini, yang pertama yaitu karena kematian salah satu pihak. Karena kematian salah satu pihak ini kemungkinan itu adalah faktor maut ataupun faktor alam. Yang kedua yaitu karena perceraian. Karena perceraian ini disebabkan mungkin karena ketidakharmonisan, ketidakcocokan, ataupun cekcok dalam masalah hal finansial. Yang ketiga yaitu atas keputusan pengadilan. Yang ketiga ini apabila pengadilan telah mencapai titik di mana kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa saling akur atau tidak bisa didamaikan secara kekeluargaan, maka cara terakhir ini pengadilan memutuskan untuk hubungan itu diceraikan. Yang kedua yaitu pasal 65 Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini yang ketiga yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini membahas tentang yaitu pemeliharaan, perawatan serta pendidikan untuk anak-anak apabila suami istri ini sudah memiliki anak. Yang selanjutnya itu tugas dari kedua belah pihak antara ayah ataupun ibu untuk merawat serta mendidik anak-anaknya sampai mungkin akan nikah lagi. Yang keempat yaitu pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun di dalamnya berbunyi untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwasanya diatur perceraian itu diperbolehkan jika memiliki alasan yang kuat dan sudah tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahan lagi. Selanjutnya yaitu perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun alasan besarnya yaitu putusnya perkawinan karena syikok. Syikok itu di dalam penjelasan para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya syikok itu terjadi apabila suami dan istri mengalami konflik yang dimana itu sudah sangat puncak dan tidak bisa lagi didamaikan dengan cara kekeluargaan. Yang kedua yaitu putusnya perkawinan karena nusyuz. Nusyuz itu disebabkan oleh istri yang tidak taat kepada suami yang menyebabkan suami itu jengkel mungkin ataupun sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan itu lagi. Di slide selanjutnya yaitu dalam pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Adapun bunyinya sebagai berikut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Di slide selanjutnya yaitu membahas tentang syarat sahnya talak. Yang berkaitan dengan suami, syarat sahnya talak yang pertama yaitu berakal, yang kedua yaitu balik, dan yang ketiga atas kemauan sendiri atau tidak ada paksaan dari orang lain. Yang berkenaan dengan istri, yang pertama, istri masih dalam perlindungan kekuatan suami, yang berarti di sini istri masih dinafkahi oleh suami. Yang kedua, istri yang terkait dengan perkawinan yang sah. Nah, di sini istri ini masih istri yang sah dalam hubungan perkawinan tersebut dan belum habis masa iddahnya dalam talak raj'i. Yang ketiga, yang berkenaan dengan sighot dan talak. Yang keempat, yang berkenaan dengan paksaan dan talak. Di slide selanjutnya yaitu hukum perceraian dalam Islam. Yang pertama, perceraian akan menjadi wajib apabila suami dan istri mengalami perselisihan yang sangat panjang dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai, karena baik diselesaikan secara damai tidak bisa maupun di pengadilan tidak bisa untuk berlanjut sebagai hubungan suami istri, maka perceraian dianggap wajib di muka pengadilan. Yang kedua, perceraian menjadi haram apabila perceraian tidak memiliki alasan yang jelas. Yang ketiga, makruh. Makruh yaitu boleh baik, boleh tidak. Ini juga berdasarkan dalam hukum perceraian itu tersendiri. Bahwasanya di dalam Islam perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, tetapi Allah tidak melarang untuk manusia melakukan perceraian. Dan yang keempat, sunnah. Adapun hukum talak bisa menjadi sunnah apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya atau menafkahi istri dan tidak mampu menjaga kehormatan istri ataupun kehormatan dirinya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Indra, yaitu talak dari keadaan istri yang ditalak. Yang di sini ada dua, yaitu dilihat dari dua macam talak. Yang pertama yaitu talak raj'i. Talak raj'i yang berarti adalah talak yang memungkinkan suami rujuk kepada istrinya dalam masa iddah atau berkurangnya hak talak yang dimiliki seorang suami atau istrinya. Yang kedua yaitu di sini ada talak bain. Talak bain itu merupakan talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada istrinya dan suami itu tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya lagi. Yang selanjutnya di sini itu bukan merupakan talak raj'i dan juga bukan merupakan talak bain, yaitu di sini ada talak tebus kulu. Di sini kulu itu secara artinya yaitu perpisahan atau istri dengan imbalan harta dari asal kata kaus atau saud yang berarti yaitu melepas pakaian, karena istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari istri, yang sebagaimana itu telah dijelaskan dari surat Al-Qur'an di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, di sini tuh talak tebus itu atakulu, yang talak juga diucapkan oleh suami dengan penyebaran dari pihak istri kepada suami, dan talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun haid, karena biasanya itu talak tebus ini terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Selanjutnya di sini ada talak syarih, yaitu syarih itu dengan tegas atau kalimat yang diucapkan kepada istrinya itu dengan tidak ragu-ragu atau memutuskan suatu perkawinan itu langsung disebutkan oleh suaminya dengan jelas. Yang kedua yaitu ada talak kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu dan dikatakan oleh suaminya kepada istri itu merupakan masih bisa berjalan lagi dengan istrinya, menjalani hubungan dan bisa dilanjutkan pernikahan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada putusnya perkawinan karena fasah, yaitu
Di sini itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu suami sakit gila, yang kedua suami menderita penyakit menular yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang selanjutnya itu ada suami bangkrut dan tidak mempunyai harta sehingga istrinya tidak mau lagi untuk menjadi istrinya karena dianggap suaminya itu tidak dapat menafkahi istrinya. Nah, di sini itu ada suami makfud atau hilangnya keterangan yang jelas dalam jangka waktu yang lama minimal 4 tahun. Yang selanjutnya yaitu di sini suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk hubungan kelamin. Yang selanjutnya istri merasa tertipu baik mengenai nasab atau keturunan suami, kekayaan atau kedudukan suami. Yang di sini juga ada putusnya perkawinan dengan sumpah li'an, yaitu suami bebas dari hukuman dera, bebas dari hukuman menuduh zina. Yang selanjutnya dilakukan hukum zina terhadap istrinya. Yang ketiga, suami istri bercerai selama-lamanya. Yang keempat, istri menjadi haram selamanya terhadap suami. Yang kelima, anak yang lahir bukan anak dari suami yang dinasabkan kepada ibunya. Yang di sini juga ada putusnya perkawinan karena zihar. Yang dimaksud zihar yaitu seorang laki-laki yang menyerupakan istrinya dengan ibunya itu sehingga istrinya menjadi haram untuknya, dan bila seorang laki-laki tersebut mengatakan seperti itu, maka pernikahannya tidak bisa dijalankan kembali. Nah, yang selanjutnya di sini tuh ada putusnya perkawinan karena nuyus. Nuyus itu merupakan kedua di antara karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran sikap atau terjadinya yang disebabkan oleh kedua pihak suami atau istri atau salah satu dari keduanya. Dalam hal sikap ini yang benar-benar sudah tidak dapat dibatasi sehingga menurut pertimbangan para hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian tersebut lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah menjalankan perceraian. Yang di sini tuh juga ada dengan talak dengan sumpah ilah, yang merupakan suatu bentuk perceraian berbagai suatu akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa suami itu tidak menggauli istrinya, baik dibatasi dengan ucapan selama atau dibatasi dengan tanggung 4 bulan waktu. Contohnya yaitu di sini ada demi Allah saya tidak mengumpuli istriku. Yang kedua itu ada demi kekuasaan Allah saya tidak mencampur istriku selama 5 tahun. Yang ketiga itu demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selama-lamanya. Nah, akibat dari sumpah ilah tersebut sebagaimana dijelaskan Sulaiman Rasyid bahwa